Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun fi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha 'amdan. Pasal menerangkan tentang haramnya mengakhirkan waktu sholat dari waktunya dengan disengaja, mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktu. Wastihbabi ta'jiliha li awalil waktu, dan sunnah menjalankan sholat di awal waktu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini surat Al-Maun kan? Surat Al-Maun ya, kalau tidak salah surat Al-Maun ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai, sengaja melalaikan sholat. Itu orang-orang yang celaka. Dia juga ahli sholat, tapi senengannya itu melalaikan sholat. Qala Nabi, di tafsir, maksudnya Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa alladzina hum an sholatihim sahun itu? Humul ladzina yuakhiruna sholahan waqtiha. Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktu. Nanti aja dah. Waktunya habis. Orang-orang yang seperti ini maksudnya. Kalau orang-orang yang enggak sholat, ya sudah pasti itu. Pasti celaka namanya aja enggak sholat. Yang dimaksud dari Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka itu siapa sih maksudnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang dimaksud lalai oleh Allah ini? Rasulullah jelaskan, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Maksudnya sampai waktunya itu habis gitu loh. Mengakhirkan sholat sampai waktunya habis. Jadi gitu. Nanti aja dah. Wah, ternyata waktunya habis. Ini sudah jam 12 loh, sholat duhur loh. Nanti aja dah. Jam 1, nanti aja. Jam 2, nanti aja. Baru ingat jam 3. Ternyata udah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok masih adzan ya? Dilihat jamnya udah jam 3. Ternyata udah asar. Soalnya adzan sholat duhur sama asar sama aja. Bingung orangnya. Akhirnya sampai waktu asar habis tuh waktu sholat. Nah, orang-orang yang model kayak gitu yang dimaksud alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti itu. Jangan sampai gitulah. Ya kalau bisa di awal waktu, kalau bisa. Cuman yang penting kalau sholat itu pada waktunya gitu. Jangan sampai habis, jangan diakhirkan sampai habis gitu. Baru nanti sholat. Kok kamu sholat asarnya 8 rakaat? Enggak, ini tadi sholat duhur. Saya di akhir-akhir, tiba-tiba udah adzan. Enggak boleh kayak gitu. Pokoknya yang penting kalau sholat itu masih pada waktunya. Maka dari itu Rasulullah bersabda, afdalul a'mali as-sholatu fi waqtiha. Summa birrul walidain, summa jihadu fi sabilillah. Paling utamanya pekerjaan perbuatan itu adalah sholat di dalam waktunya. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Waktu sholat itu bukan jam, tapi waktu sholat itu dengan matahari. Tapi karena kita sudah hidup di zaman modern, zaman yang canggih, maka untuk lebih mudahnya melihat peredaran matahari itu disesuaikanlah dengan jam. Gitu loh maksudnya. Kalau sholat subuh waktunya mulai terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Antara jam berapa Ustaz? Ya kalau jam bisa berubah-ubah. Karena 1 tahun itu terbitnya fajar itu juga kadang berubah-ubah. Bisa jam 4
pagi, dini hari, bisa jam 4 lebih seperempat, bisa jam 4 lebih 30, kan macam-macam tuh. Kalau kita patokannya langsung jam, pokoknya subuh jam 4. Nah, pas bulan apa gitu ternyata subuh jam setengah 5, maka kita sholat jam 4 nggak sah. Ibarat kita sekolah pintu gerbang belum dibuka, Anda ngeyel, ya nanti keplak sama Pak Satpam. Nanti belum dibuka pintunya. Ustadz, kalau gitu mending terlambat daripada kedahuluan. Ya enggak, yang benar itu juga terlambat. Yang benar itu pintu gerbang dibuka, kita masuk. Pokoknya selama pintu gerbang masih dibuka, kita masuk. Kalau terlambat, pintu gerbang ditutup lagi, harus izin. Kalau dipersilahkan masuk, mending. Kalau enggak, ya berarti kita udah bolos sekolah tuh di Alpa gitu. Seperti itu ibaratnya. Waktu duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari ke barat sampai bayang-bayang itu 2 kali benda. Nah, waktu asar sama dari bayang-bayang 2 kali benda sampai sebelum terbenamnya matahari. Waktu maghrib dari mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Sekitar 1 jam seperempat lah waktunya antara maghrib dan isya, itu segitu. Waktu isya dari habisnya mega merah itu sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi paling panjang itu waktu sholat isya. Kalau kita jami sejak jam 7:30 atau jam 7:15 itu sampai jam 4. Wah, panjang banget tuh sholat isya tuh, paling panjang sholat isya. Dan di dalam sholat isya ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan lebih bagus sholat di awal waktu, ada juga lebih bagus di sepertiga malam. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah sholat isya, silahkan dah. Yang awal waktu, alhamdulillah bagus. Yang agak sepertiga malam yang terakhir juga bagus, sekitar jam 2, jam 3. Tapi kalau takut, Ustadz nanti kalau sholat jam 2, saya sholat jam 3, kalau nggak bangun gimana? Nah itu. Kalau orangnya tipe orang yang nggak bangun, ya sholat di awal waktu itu lebih aman. Gitu. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Hadis yang pertama, wa akhrajal Hakim wa Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Hakim dan Imam Tirmidzi dengan Ibnu Abbas dari sahabatnya Rasulullah Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa yang mengumpulkan 2 salat, maka dia sungguh mendatangi 1 pintu dari pintu-pintu dosa besar. Mengumpulkan 2 satu maksudnya gini, subuh sama duhur bersamaan. Jadi ada orang dari ba'da maghrib ya sampai jam 3 malam tuh nggak tidur. Jam 3 malam tidur, bangun-bangun udah jam 12 siang. Nah, itu kalau tidurnya gara-gara capek. Tapi ada orang yang nggak gitu. Dia memang sengaja ya belum sholat, diundur-undur sampai akhirnya tidur, sampai akhirnya nggak sholat isya. Nah, datanglah adzan, as-salatu khairum minan naum. Adzan apa itu? Adzan yang ada gitunya adzan apa? Adzan apa jemaah? Adzan sholat subuh. Tadi belum sholat isya ternyata udah ada adzan yang ada lafadznya as-salatu khairum minan naum. Berarti waktu subuh udah datang. Ya Allah, belum sholat isya. Orang yang model kayak gini berarti sudah mendatangi 1 pintu dari beberapa pintunya dosa besar. Udah buka tuh pintunya, tinggal aja masuk gitu. Itu udah dibuka tuh pintunya. Nanti kalau orang itu nggak sholat isya, dia akan masuk. Kalau bablas, nggak sholat isya aja dah, udah masuk. Tapi kalau masih, ya Allah, udah terlambat sampai sholat subuh, masih melakukan sholat isya, berarti itu sudah lawang pintunya udah kebuka. Udah kebuka tuh, tinggal masuk aja tuh. Kan begitu hadisnya. Man jama'a baina sholataini faqad ata baban min abwabil kabair. Barang siapa mengumpulkan 2 sholat jadi 1, bukan sholat jamak loh ya.
Mengumpulkan sholat jadi satu itu maksudnya tidak ada sebab untuk diperbolehkannya jamak sholat. Kalau jamak sholat beda lagi, duhur sama asar. Mungkin kita lagi sedang di perjalanan, atau sedang sakit parah, atau sedang hujan deras, ada petir, ada yang menyambar seperti itu, kita boleh jamak. Nah seperti itu. Beda lagi, ini nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, sholat isya sama subuh. Mana ada tuh jamak sholat isya sama subuh? Ini pelajaran dari mana kok isya dijamak sama subuh? Atau subuh dijamak sama duhur? Nggak ada. Yang ada itu duhur boleh dijamak sama asar, atau asar boleh jamak takdim dengan duhur. Sholat maghrib boleh dijamak dengan sholat isya. Sholat isya pun boleh jamak takdim dengan sholat maghrib. Tapi kalau sholat subuh nggak boleh digabung dengan isya. Isya nggak boleh digabung dengan sholat subuh. Sholat subuh nggak boleh digabung dengan sholat duhur. Sholat duhur nggak boleh digabung dengan sholat subuh. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib nggak boleh digabung dengan sholat asyar. Sholat asar juga nggak boleh dikerjakan di waktu maghrib. Itu jadi ada aturannya sendiri-sendiri. Ojo gabyek jare ini wong Tulungagung. Ojo gabyek kabeh dijamak. Kalau maghrib sama isya boleh. Duhur sama asar boleh dengan alasan dan sebab syar'i. Mungkin dalam perjalanan, mungkin lagi hujan deras petir, hawa sangat dingin menakutkan, nah gitu boleh dijamak. Yang berikutnya, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah ngan Ibni Umar. Diceritakan dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, salasatun la yaqbalullahu ta'ala minhum salatar rajul ya ummu qauman wa hum lahu karihun war rajulu la ya'ti salata illa dabaron wad dabaru ayatiha ba'da ayufawwitaha wa rajulun i'tabada muharraran ay ja'alahu abdan. Ada 3 orang yang Allah tidak akan menerima sholat darinya. 3 orang ahli sholat tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah. Duh, kecewa banget dah kayaknya 3 orang ini ya. Udah capek-capek sholat gak diterima lagi sama Allah. Salasatun la yaqbalullahu ta'ala minhum sholat. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi dapatnya cuma capek. Udah capek-capek sholat gak diterima. Siapa 3 orang ini? Ar-rajulu ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, orang yang menjadi imam sholat tapi jamaahnya benci. Aku geyedeng lek diimami mbah kae. Nah, yang seperti itu jangan jadi imam. Jadi kalau jadi imam itu ngomong dulu sama jamaah, saya itu jadi imam Anda itu dipilih jamaah atau magang jadi imam, gitu loh. Jadi imam sholat itu jangan magang. Kalau dipilih jamaah, monggo jenengan, Anda aja yang jadi imam. Nah, silakan jadi imam, jangan magang. Pokoknya saya yang jadi imam. Orang-orang yang jadi imam sholat tapi jamaahnya itu pada nggak seneng tapi nggak berani ngomong, cuma di dalam hati aja. Aku geyedeng asine diimami kae wabeh ngoten. Orang-orang yang seperti itu, maka walaupun jadi imam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya nggak enak jadi imam. Kalau nggak dipilih masyarakat, nggak dipilih jamaah masjid jadi imam, udah usahlah magang-magang jadi imam. Tetapi ya tergantung masyarakatnya, tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya semuanya orang bodoh, yang dipilih malah orang bodoh, ya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kelompoknya orang yang bodoh-bodoh, malah nggak diterima sholatnya. Sholat sendiri aja. Itu kalau memang tidak ada yang ngerti masalah sholat. Umpamanya, kalau dalam satu kampung tuh nggak ada satupun yang ngerti ilmu sholat, atau mengerti pun juga nggak sempurna, maka yang mengerti juga jangan mengangkat imam orang yang tidak ngerti. Yang ngerti juga harus jadi imam gitu loh. Jangan samakan sholat sama RT.
Jangan samakan imam sholat sama Pak Lurah. Jangan samakan imam sholat sama presiden. Nggak ada hubungannya presiden, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak RT dengan imam sholat. Karena imam sholat, siapa yang lebih alim tentang syariah sholat, maka itulah yang harus menjadi imam sholat. Jangan karena tua, jangan karena anak kecil, jangan karena orangnya tinggi, jangan karena orangnya kaya. Nggak ada hubungannya semua itu dengan sholat. Mau kaya super apapun, kalau ilmu sholatnya itu rendah, maka dia tidak pantas menjadi imam sholat. Itu loh. Mau usianya 100 tahun sekalipun, tapi kalau wudhu aja nggak bener, juga jangan jadi imam sholat. Lebih baik anak-anak yang jadi imam sholat, yang ngerti tentang ilmunya sholat. Bisa dipahami nih jamaah semuanya. Jadi orang-orang yang menjadi imam tapi jamaahnya itu benci, maka orang yang seperti ini tidak diterima sholatnya oleh Allah. Yang kedua, warrajulu la ya'ti sholata illa dabbaran. Orang-orang yang menjalankan sholat tetapi dabbar. Apa itu dabbar? Wa dabbaru ayatiha ba'da ayufawwitaha, yaitu orang-orang yang melakukan sholat setelah meninggalkan sholat atau keluar dari waktunya. Itu loh. Dia itu senengannya mengerjakan sholat tapi keluar dari waktu sholat. Orang-orang seperti ini nggak diterima sholatnya. Sengaja keluar dari waktunya sholat. Sebenarnya ini sudah maghrib, tapi nanti aja deh. Maghrib aja nggak penting, nanti. Gitu kan. Orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, terus dia melakukan sholat di luar waktunya, memang sengaja, bukan karena lupa. Kalau lupa beda lagi. Orang yang lupa itu nggak dihukum. Bener-bener lupa loh ya. Jari ini wong Jawa wong lali loh. Duduk wong ngelali. Lali karo ngelali itu beda. Kalau ngelali itu sengaja lupa. Sengaja lupa. Sahun, orang-orang yang sengaja lupa. Bukan orang yang lupa. Kalau lupa ya namanya juga lupa, mau diapa-apain dipilih mati. Namanya lupa. Loh, kamu belum sholat asar? Masya Allah, lali aku yuk. Ya Allah, orang sholat ngasar. Lah piye meneh jenenge lali. Tetapi kalau udah diingatkan, ayo udah waktunya asar lo. Nanti aja dah. Etok-etok lali lah awake dhewe engko. Etok-etok lali. Kok yo eneng etok-etok lali ayo. Tuh. Yang ketiga, siapa yang tidak diterima salatnya yang ketiga? Warajulun i'tabada muharraran ay ja'alahu 'abdan. Yaitu orang-orang yang menjadikan budak orang merdeka. Jadi orang seperti Anda, seperti kita ini dijadikan budak. Orang-orang yang menjadikan budak seorang yang merdeka, kan sekarang tuh gak ada budak ya, seluruh dunia itu dihapuskan perbudakan. Jadi sampai hari kiamat nanti gak ada budak. Kok siapa saja menjadikan budak, menjadikan pembantu yang dibudak, nama budaknya piye ya, pokoknya diperes tenagane tetapi tidak dihargai. Gitu ya. Jadikan budak orang yang rendah, maka dia sholatnya tidak diterima. Hati-hati nih. Ustadz, sekarang di Arab itu masih ada, padahal juga pakai jubah orang Islam, tapi memperbudak orang Indonesia. Yang seperti itu tidak diterima sholatnya. Tidak ada budak sekarang. Tidak ada budak. Yang ada itu pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga nggak dibayar, nggak apa-apa, namanya juga orang membantu. Yang ada itu pekerja rumah tangga, jangan mau disebut pembantu rumah tangga. Saya adalah pekerja rumah tangga. Jangan kenapa begitu? Apa kerjamu? PRT. Apa itu? Pekerja rumah tangga. Kalau pekerja rumah tangga berarti saya wajib dibayar. Saya kerja. Wah, gitu. Tapi kalau ngomongnya, kamu kerjanya apa? Pembantu rumah tangga. Dapat gaji berapa? Nggak digaji, majikanku lari. Ya nggak, salahnya sendiri, namanya juga membantu majikan, ya nggak dibayar. Terserah majikan dah. Namanya membantu. Coba Anda. Anda kalau membantu saya, minta gaji nggak? Membantu loh. Ya iya dah. Makanya kalau Anda punya pekerjaan kok pembantu rumah tangga, berarti kalau nggak digaji jangan marah-marah. Gitu.
Jadi salah itu, jangan pembantu. Kalau pembantu namanya juga orang bantu kan dengan seikhlasnya bantu kan. Tapi kalau Anda wajib melabeli diri Anda sebagai pembantu rumah tangga terus digaji kurang atau digaji gini muring-muring marah-marah, berarti Anda nggak sesuai dengan labelnya pembantu kok muring-muring. Ya salahnya sendiri, kenapa mau jadi pembantu? Nah, yang benar itu bukan pembantu, tapi karyawan rumah tangga atau pekerja rumah tangga gitu. Jangan mau jadi pembantu kalau cuma jadi pembantunya orang-orang yang gitu. Nah, itu yang benar, tenaga kerja itu yang benar, bukan pembantu. Makanya dulu itu pembantu dihapus. Kerjamu apa? Pembantu. Pulang dari bos nggak dibawain apa-apa, ya salahnya sendirinya juga pembantu kok. Jadi orang-orang cerdas seperti itu. Yang benar itu TKI, tenaga kerja. Kalau tenaga kerja berarti wajib dibayar. Gitu. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. 1, orang yang magang jadi imam padahal makmumnya itu benci, nggak seneng padahal dengan orang itu. Yang kedua, orang-orang yang dabbar. Siapa itu dabbar? Orang yang sengaja melakukan sholat tapi di luar waktu sholat, itu nggak diterima. Sengaja kelali. Yang ketiga, yaitu orang yang sholat tapi masih memperbudak saudaranya sendiri, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini jamaah muhibbin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga 2 dan 3 hadis 1 ayatnya Allah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kita lebih terjaga lagi serta istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh jamaah muhibbin senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kitab Irsyadul Ibad kita dengan doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika nabiyyi rahmah wa bi ahlil badar wa bi ashabin nabi wa bi awliyaika ya Allah an taghfira dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi jami' umurina wa khtim lana bi husnil khatimah wa ja'alna min ahli istiqamah wa ja'alna min ahli ma'rifah wa ja'alna min ahli sadaqah wa ja'alna min ahli haji wal umrah wa ziyarati rasulillah wa ja'alna min ahli husnil khatimah wa ja'alna min ahli safa'ah wa ja'alna min ahli jannah ma'aridaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Itu saja, sampai jumpa di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.